Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM serta teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia, yang kedua itu ada hak asasi manusia dan keadilan gender, serta yang ketiga itu ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Oliviana dengan NIM 10323019 dari kelas HTMA. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama itu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Pada periode sebelum kemerdekaan, itu tahun 1908 sampai 1945, sejarah hak asasi manusia di Indonesia bermula jauh sebelum kemerdekaan, ditandai oleh lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini menjadi wadah masyarakat untuk bebas berpikir, berpendapat, dan mendorong keinginan untuk terlibat dalam pemerintahan. Selain Budi Utomo, organisasi lain seperti Perhimpunan Indonesia dan Syariat Islam itu juga memperjuangkan hak-hak dasar seperti hak menentukan nasib sendiri, kemudian hak menolak diskriminasi, dan kemudian nilai-nilai HAM yang diperjuangkan saat itu sangat erat dengan keinginan untuk merdeka dan membebaskan diri dari penjajah. Pada masa ini, pemikiran tentang HAM mulai berkembang, terutama terkait hak kemerdekaan dan hak untuk bebas dari penindasan. Diskusi tentang hak sipil seperti kebebasan berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga mulai muncul di kalangan masyarakat. Periode setelah kemerdekaan 1945 hingga sekarang, setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, perhatian terhadap HAM semakin meningkat. Pada awal kemerdekaan, HAM diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 yang menegaskan hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berserikat, berpendapat, dan hak-hak layak. Komitmen terhadap HAM juga ditunjukkan melalui maklumat pemerintah 1 November 1945 dan semakin diperkuat pada masa demokrasi liberal dengan tumbuhnya partai politik, kebebasan pers, dan pemilihan umum. Namun, pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru terjadi kemunduran dalam penegakan HAM. Pemerintah cenderung represif, membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. HAM seringkali dikorbankan demi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Banyak produk hukum yang bersifat restriktif terhadap HAM diterbitkan pada masa ini. Setelah reformasi 1998, terjadi perubahan besar dalam perlindungan HAM di Indonesia. Amandemen UUD 1945 menambahkan bab khusus tentang HAM. Bab 10A pasal 28A sampai 28J mempertegas perlindungan dan penegakan HAM sebagai tanggung jawab negara. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM didirikan untuk mengawasi dan menegakkan HAM secara independen. Dinamika penegakan HAM, meskipun secara hukum HAM telah diakui dan dilindungi, tetapi nyatanya implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Kasus pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965 Timur Timur dan kasus pelanggaran HAM di Papua menunjukkan bahwa negara masih berjuang menuntaskan keadilan bagi korban. Hambatan utamanya adalah proses hukum yang berbelit, kurangnya pengadilan, dan pengaruh politik dalam penegakan hukum. Kemudian yang materi kedua itu hak asasi manusia dan keadilan gender. Konsep keadilan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM. Konstitusi Indonesia khususnya pasal 27 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berupa diskriminasi dan ketimpangan sosial. Kemudian perkembangan HAM dan kebijakan Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, terdapat sejumlah undang-undang nasional yang mendukung keadilan gender seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pembentukan Komnas Perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Namun, pelaksanaannya prinsip kesetaraan gender dalam hukum dan masih belum optimal. Dalam praktik hukum perkawinan, misalnya perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak setara, baik dalam hal hak asuh anak, nafkah, maupun perlindungan terhadap poligami. Pengaruh budaya patriarki dan tafsir agama yang juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan gender. Kemudian tantangan dan upaya
Tantangannya yang pertama itu adalah mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Yang pertama itu ada norma sosial, patriarki yang masih kuat, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hak perempuan, kemudian keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, layanan hukum dan ekonomi, kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah, terutama di wilayah terpencil. Solusi yang dapat dilakukan itu seperti pendidikan gender, advokasi hukum, pemberdayaan perempuan di tingkat lokal, kemudian uh, masyarakat sipil, serta organisasi perempuan. Reformasi hukum juga diperlukan untuk menghapus pasal-pasal diskriminasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan kelompok minoritas gender. Kemudian materi yang ketiga itu ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Jaminan konstitusional negara Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Namun juga bertanggung jawab melindungi kebebasan tersebut melalui berbagai peraturan, seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Dinamika dan tantangan dalam praktiknya, hubungan antara negara, agama, dan HAM di Indonesia seringkali diwarnai ketegangan. Negara memang menjamin kebebasan beragama, tetapi dalam implementasinya terdapat pembatasan terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Putusan MK tahun 2025 misalnya menjustifikasi pembatasan kebebasan beragama dengan mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara dan menutup kemungkinan untuk tidak beragama. Hal ini bertentangan dengan standar internasional seperti Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, pendirian rumah ibadah, penyebaran agama, dan pengakuan terhadap aliran kepercayaan masih sering menghadapi diskriminasi baik masyarakat maupun aparat negara. Forum kerukunan umat beragama dibentuk untuk menjaga kerukunan, tetapi dalam praktiknya seringkali justru menjadi alat pembatas bagi kelompok minoritas. Peran negara dalam perlindungan HAM, negara memiliki tanggung jawab utama dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, termasuk kebebasan beragama. Tanggung jawab ini ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Namun kenyataannya dalam pelanggaran HAM seringkali justru dilakukan oleh aparat negara melalui penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan pembiaran terhadap kekerasan berbasis agama. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.